Secara legalitas bisa teman-teman Bapak Ibu cek di http://bapepti.go.id. Ini adalah sebuah website pemerintah ya, go.id artinya government. Pialang_berjangka detail 824. Di sana tertera kita resmi sebagai pialang yang terregulasi dengan baik. Nah, ini perlu kita Educational, safe, trading, easy, profit. Oke, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Yoyok Caturutomo dalam Educational Safe Trading Easy Profit dengan tema kelas lanjutan penerapan Ichimoku dalam perangkat lunak. Mudah, sederhana, dan menguntungkan. Ya, sebagian dari Bapak Ibu mungkin sudah pernah mengenal tentang Ichimoku ya. Dengan lengkapnya adalah Ichimoku Kukinhyo. Bisa dikatakan indikator Ichimoku ini adalah paling unik, yaitu memberikan proyeksi gerakan harga di depan harga running yang belum dilalui. Kalau mungkin teman-teman lihat indikator-indikator yang lain itu harga bergerak dulu, baru indikatornya terbentuk begitu. Tapi kalau Ichimoku ini punya proyeksi ke depan, harganya belum sampai ke sana sudah ada gambar-gambarnya yang ada di depan sana. Namun sebagian trader mungkin agak kesulitan ya dalam memakainya karena banyak garis-garis dan area-area penting. Jangan khawatir, kali ini mari kita mencoba sebuah perangkat lunak untuk mempermudah dalam menerapkan indikator yang unik ini. Dalam Educational Safe Trading Easy Profit, Kamis 1 April 2021 ya. Tahun 2021 ini kita masih mengalami dilema pandemi ya, mungkin ada yang ngomong gelombang ketiga atau ini masih gelombang kedua. Mudah-mudahan semuanya diberi kesehatan dan dapat beraktivitas seperti biasanya ya, seperti normal dan berlimpah rezeki, dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, seperti yang saya pernah janjikan bahwa setiap di edukasi online ini saya akan menyampaikan sebuah analisa teknikal ya dari trading sentral. Jadi dari teman-teman yang nasabah yang minimal 2.500 mendapatkan fasilitas trading sentral ini. Trading sentral ini adalah lembaga independen yang sering dipakai jasanya oleh institusi-institusi besar terutama perbankan ya. Beberapa analisa 2 hari yang lalu saya terakhir ya, 2 hari yang lalu itu juga memberikan analisa dari trading sentral, bisa dilihat di channel YouTube yobro.com. Saya akan sesekali atau sering ya menyampaikan analisa ini. Ini secara umum ya, secara generalnya seperti ini. Untuk indeks Eropa, sesi Amerika ini ya. Ini Eropa, ini Amerika ya. Dow Jones ini weekly ini dirilis dari tanggal 22 Maret kapan hari, sudah lama ya, dengan analisanya bullish ya, kenaikannya 13,78% dengan target pertama adalah 34.100, target kedua 37.125 dengan pivotnya 29850 juga sekaligus bisa menjadi resiko terbesar atau stop loss-nya di sana. Bisa dikasih toleransi beberapa pips ke bawahnya. Untuk yang lain ini summary saja ya. Nasdaq-nya bullish, S&P-nya juga bullish. Untuk daily-nya S&P strong bullish ini. Ini semua indeks Amerika strong bullish. Ya, tegak ke atas semua. Terus 30 menitan bullish, masih bullish semua ya. Terus untuk
equities, ini generalnya, ini ada Facebooknya strong bullish dan Alphabet strong bullish. Sekarang forex nih yang mungkin banyak ditunggu oleh teman-teman. Rilis untuk weekly itu tanggal ada 9 untuk Australia USD ya, yang lainnya sudah lama ini ya. Ini yang terkini dengan analisa bullish. Target pertama di 0.8135, target kedua di 0.845. Terus kemudian stop lossnya di 0.7240 ya. Pas rilis saat itu adalah runningnya di 0.7625. Untuk rilis paling dekat yaitu di daily Australia ya, yang daily. Kita lihat untuk daily-nya Australia target pertama di 7500, target kedua di 0.7370 dengan stop loss 0.7830. Ini sebagai pivot, bisa kasih toleransi sedikit beberapa pips di atasnya untuk stop loss-nya. Sedangkan per 30 menitnya Australia USD yang barusan rilis. Jadi untuk Aussie itu di weekly-nya bullish, tetapi daily dan 30 menitannya bearish. Ini hati-hati ya, bisa jadi hanya koreksi bearish saja, kemudian akan mengikuti tren besar. Untuk 30 menitan, target pertama 0.7520, target kedua 0.7500 dengan stop loss 7580. Asumsi running 7541 ya. Terus kemudian untuk yang berikutnya ini terbaru juga pound sterling USD. Mungkin teman-teman mau lihat yang mana bisa chat atau kemukakan aja, pengen yang dulu yang saya targetkan karena tidak semuanya saya sampaikan, mungkin 3-4 pair aja. Untuk pound sterling USD di weekly-nya bullish ya, untuk daily-nya bearish, 30 menitnya juga bearish dengan target paling pendek 1.3735, target kedua 1.3715 dengan stop loss 1.3810. Nah, untuk daily-nya pound sterling target pertama di 1.3670, target kedua di 1.3450 ya. Pivotnya ini 1.4000 ini sebagai stop loss. Sedangkan yang baru rilis lagi adalah yen. Nah, yen ini untuk weekly-nya bearish, untuk daily-nya sideways, dan untuk 30 menitnya bullish. Hati-hati, bisa juga nanti bisa terjun bebas ke bawah ya. Target pertama di 110.95 ya, target kedua 111.10 dengan SL-nya di 110.40. Ini untuk 30 menitan. Untuk sideways-nya cenderung, walaupun sideways ini cenderung naik atau bullish ya. Dengan target pertama 111.35, target kedua 112.20. Artinya bisa nanti setelah koreksi beberapa kenaikan gelombang bisa terjun ke bawah karena mengikuti tren besarnya weekly bearish. Kemudian di Euro USD untuk 30 menitan, time frame menit ya, 30 menit 1.1700 sebagai target pertama. Target keduanya 1.1685 dengan asumsi running 1.1714. Stop loss-nya di 1.1740. Untuk daily-nya strong bearish, hati-hati ini strong bearish dengan teknikalnya seperti ini, ada koreksi naik ke atas dasu lalu bisa lanjut turun ke bawah dengan target 1.1700 dengan target kedua 1.1610. Ini tajam ya.
Stop loss-nya di 1.1950. Ini sekaligus sebagai pivot. Saya rasa itu untuk gold. Sekarang untuk gold-nya weekly-nya bearish ya. Weekly-nya bearish 30 menitan bullish dan daily strong bearish. Sinyalnya strong bearish ya, hati-hati. Ini untuk target pertamanya 1675 untuk weekly ya. Kita lihat yang 30 menitnya. Nah, 30 menitnya agak naik. Ini mungkin sebagai koreksi sedikit saja ya, karena dua time frame besar ini menyatakan bearish, bahkan ini strong bearish. Target pertama 1727, target kedua 1736. Kalau menurut hemat saya mending nggak perlu diikutin aja yang untuk 30 menitan ya, nunggu konfirmasi untuk bearish di level yang penting resisten ya. Untuk daily-nya target pertama di 1675, target kedua 1640 dengan stop loss 1760. Pivotnya di 1760 untuk daily, bisa jadikan stop loss ya. Oke, itu sementara teman-teman, kita kembali ke materi ya. Oke. Ada pertanyaan, mungkin mau analisa yang pair apa begitu, bisa chat ya. Ini mumpung trading sentral saya masih jalan. Ichimoku. Oke, nggak ada pertanyaan, bisa saya lanjut. Di biasanya edukasi saya selalu menyinggung soal algo trading ya, atau perangkat lunak seperti ini. Nah, sebisa mungkin sih saya selalu menyampaikan materi-materi robotik. Ini adalah rekening segregat account Giga Invest ya. Selalu saya sampaikan dalam setiap edukasi karena banyak sekali sekarang penipuan yang mengatasnamakan Giga Invest dan kemudian transfernya tidak di rekening-rekening yang tersebut di sini ya. Indikator Ichimoku adalah sebuah indikator teknikal serbaguna yang dapat membantu menunjukkan level-level support dan resisten. Hampir semua indikator selalu menunjukkan level-level support dan resisten. Nah, gimana uniknya dengan Ichimoku ini? Nanti kita bahas ya. Mengidentifikasikan arah pergerakan tren, mengukur momentum, dan memberikan sinyal trading yang dapat dieksekusi oleh trader forex untuk mendapatkan keuntungan. Konsep dasar Ichimoku ini dikembangkan oleh seorang jurnalis bernama Koichi Hosoda dan dimuat dalam bukunya yang diterbitkan dalam tahun 1969, asal nama Ichimoku Kinko-hyo. Merupakan gabungan dari Ichimoku yang berarti sekilas, Kinko bermakna keseimbangan dan sekilas, dan hyo bermakna grafik. Secara harfiah, artinya equilibrium chart at a glance, nah, sekilas keseimbangan grafik gitu ya. Meski sepintas nampak kompleks saat dipasang bertumpuk dengan grafik harga, tetapi indikator Ichimoku sebenarnya mudah digunakan jika benar-benar sudah menguasainya. Pengguna indikator Ichimoku dapat mengetahui tren sekaligus menemukan sinyal trading potensial hanya dalam sekali pandang. Bentuk dasar dari indikator Ichimoku bisa Anda lihat pada gambar di bawah ini. Nah, ini Shinko span ya. Nanti definisinya bisa saya sebutkan ya. Dan ini gambar-gambar, ini ada garis seperti ini warnanya. Ada garis biru ini, ada garis yang kecil, lebih kecil seperti ini.
Dan ada awan seperti ini dan awan seperti ini. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Synchrospan B dan Synchrospan A itu termasuk cloud ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5 jenis di sini. Berikut rumus dasar dari berbagai garis indikator Ichimoku dihitung berdasarkan titik-titik penting dalam histori pergerakan harga pada periode waktu tertentu. Jadi teman-teman semua indikator yang terdapat di MetaTrader atau hampir semua indikator itu selalu mempunyai perumusan-perumusan yang mana perumusan itu nanti juga masuk dalam sebuah algoritma ya. Sebenarnya semuanya itu ada hitungan matematisnya. Sehingga diimplementasikan dalam penampakan sebuah garis-garis atau area yang ditunjukkan dalam sebuah indikator. Untuk Tenkan-sen itu harga tertingginya tinggi yaitu ditambah harga terendahnya dibagi 2 dengan periode standar 9. Jadi dari 9 bar itu dihitung harga tertingginya ditambah harga terendahnya dibagi 2. Itu nanti membentuk titik itu. Nah, titik-titik itu ditambah terus berjalan dari bar ke bar sehingga membentuk sebuah garis Tenkan-sen ini. Ya. Terus kemudian harga penutupan dan harga close ya ini ya. Harga close dan digeser ke belakang sebanyak 26 period atau 26 candle. Jadi candle yang ada di depan sini ditarik ke belakang selama 26 itu akan membentuk penutupannya itu membentuk Chinkau-span. Terus yang berikutnya Kijun-sen. Kijun-sen itu harga tertinggi dan harga terendah. Ya, ini dibagi 2 dengan periode standar 26, ditarik 26 ya. Kalau yang tadi yang Tenkan-sen itu 9, yang Kijun-sen 26. Ini standar ya, artinya ini bisa diubah di settingan Ichimoku-nya, bisa 9, ini bisa 15, ini 26 bisa 52 begitu ya. Standarnya defaultnya adalah 926. Tenkan-sen plus Kijun-sen dibagi 2. Ini akan membentuk Senkau-span ya. Kemudian dimajukan sebanyak 26 periode. Kalau Chinkau-span itu dimundurkan, kalau Senkau-span itu dimajukan. Bedanya A dan B, kalau A itu di atas harga running, kalau B di bawah harga running. Senkau-span B, harga tertinggi ditambah harga terendah dibagi 2 dari 52 candle terakhir yang kemudian dimajukan sebanyak 26 periode. Ya, ini perumusan-perumusannya ya. Kemudian awan kumu atau cloud. Inti dari Ichimoku ialah keberadaan awan atau yang biasa disebut kumo dalam bahasa Jepangnya. Dengan adanya kumo ini, seorang trader dapat mengetahui di manakah titik resisten dan support dari sebuah pergerakan harga. Seberapa tebal support atau resisten tersebut juga tentang bagaimana sebuah tren akan terjadi. Sedangkan komponen lainnya dalam indikator Ichimoku yang dapat mengetahui kuat tidaknya sebuah sinyal dalam suatu pergerakan harga ialah Tenkan-sen, Kijun-sen, dan Chikou-span. Sementara itu, kedua garis yang membatasi awan dinamakan sebagai Senkau-span A dan Senkau-span B. Dalam beberapa charting software lain juga sering disebut up kumo dan down kumo. Bila harga bergerak di atas awan Senkau, itu berarti harga sedang berada dalam tren naik. Awan di bawahnya menjadi area support dari pergerakan harga. Seperti ini contohnya. Ini cloud-nya, ini berarti menandakan harga pada tren up ya. Terus kemudian sebaliknya begitupun apabila terjadi harga sedang berada di bawah awan Senkau, maka tren sedang dalam pergerakan turun. Awan di atasnya menjadi area resisten. Ini cloud-nya di atasnya. Bila terjadi harga berada di dalam awan, itu artinya harga sedang memasuki masa struggling.
dan tren naik atau turun belum diketahui, atau bisa juga dikatakan kondisi sideways. Dalam berbagai keadaan, awan kumuh seringkali berubah-ubah dari sisi ketebalannya. Dalam hal seperti ini, kita harus memahami suatu konsep support resisten. Menurut Hosoda, sang pencipta indikator Ichimoku itu beranggapan bahwa support dan resisten bukanlah sebuah garis semata, melainkan kecenderungan diidentifikasikan sebagai area. Itu sebabnya area support dan resisten suatu harga menurut Ichimoku bisa bergerak menebal maupun menipis. Saat awan menebal, maka itu artinya support atau resistennya juga menebal. Biasanya ini terjadi pada saat tren sudah mulai melemah atau akan segera berakhir. Selain itu, salah satu keunikan Ichimoku ialah kumuh yang ditampilkan hingga ke depan. Ini yang saya sebutkan di awal tadi ya. Jadi bisa memproyeksikan resisten dan support itu di depan di harga yang belum dilalui, yang mampu melewati harga terakhirnya. Dengan demikian, para pengguna indikator Ichimoku dapat meramalkan area support dan resisten yang akan terjadi. Bahkan saat harga belum terbentuk, karenanya seorang trader ini bisa mendapatkan bayangan apa yang mungkin terjadi di beberapa candle ke depan. Tenkan-sen dan Kijun-sen. Apabila dilihat dari bentuk dasarnya, maka kita dapat mengetahui bahwa sebenarnya kedua garis ini, baik Tenkan-sen maupun Kijun-sen, memiliki kegunaan yang sama dengan moving average period 9 dan 26. Namun demikian cara plottingnya tidak sama persis dengan MA. MA diplotting dengan cara menjumlahkan semua titik close dan periode yang disepakati lalu dirata-ratakan, dan garis Tenkan dan Kijun-sen ini diplotting hanya dengan membagi dua antara titik tertinggi dan terendah dari harga tersebut. Hasilnya adalah garis yang menyerupai moving average, tetapi memiliki sensitivitas lebih tinggi karena cara pemakaian Tenkan-sen dan Kijun-sen hampir sama dengan cara pemakaian MA, maka kedua garis itu dapat berfungsi sebagai suatu tren indikator layaknya MA. Apabila Tenkan-sen berada di atas Kijun-sen, maka dapat dikatakan bahwa harga sedang dalam tren naik. Ya, begitu dengan sebaliknya, apabila Tenkan-sen berada di bawah Kijun-sen, berarti harga sedang berada dalam kondisi tren turun. Sementara itu, perpotongan di antara keduanya adalah tanda peralihan suatu tren dari naik turunnya atau sebaliknya. Dengan demikian sejauh ini kita memiliki dua buah konfirmasi tren, yaitu Tenkan-sen atau Kijun-sen dan posisi harga terhadap awan Senkou. Sementara untuk dapat mengetahui titik support dan resisten suatu harga, batasan awan menjadi konfirmasinya. Batasan awannya. Oke. Sekarang kita bahas Chinkou Span. Bentar ya. Oke, Chinkou Span sebenarnya hanyalah data harga penutupan yang digeser ke kiri sejauh 26 periode. Apabila kita mengganti tampilan suatu harga di candlestick menjadi line chart, maka akan terlihat bahwa nilai Chinkou Span akan sama persis dengan harga yang sedang terjadi. Nah, ini Chinkou Span closing price-nya di sini. Ditarik ke belakang 26 periode, tergantung dari settingan Ichimoku-nya nanti ya. Chinkou Span dapat digunakan untuk memberikan konfirmasi lebih lanjut mengenai bagaimana posisi tren yang sedang terjadi. Bila Chinkou Span berada di atas harga, maka dapat dikatakan sebuah tren naik cenderung kuat. Sebaliknya, bila Chinkou Span berada di bawah dari harga terakhirnya, ini berarti tren turun yang lebih kuat. Nah, ini rangkumannya yang penting ya, bisa teman-teman screenshot atau nanti bisa dilihat di videonya di YouTube yubro.com. Rangkuman cara membaca indikator Ichimoku. Dengan banyaknya ragam cara membaca indikator Ichimoku, maka sebetulnya kita dapat mengetahui derajat kuat tidaknya sebuah tren
serta sinyal trading yang muncul tersebut. Berikut adalah kesimpulan dari berbagai sinyal yang akan mungkin terjadi serta bagaimana indikator Ichimoku mengidentifikasikan pada setiap pergerakan harga. Misalkan tren strong bullish ini ya. Ini ada Ki Slamet. Ya, Coach, apakah bisa mendapat kopi materi presentasi Ichimoku siang ini? Siang ini juga akan saya upload di youtube.yobro.com ya. Bisa dilihat di Yobro. Nanti bisa komen di sana. Bisa juga nanti saya jawab di sana atau hubungi official marketing yang teman-teman kenal, nanti bisa privat untuk bahas ini lebih lanjut. Ini adalah link dari rekaman videonya nanti di channel YouTube ya. Strong bullish sinyal tren naik kuat. Kumu berada di bawah harga, sementara Tenkan-sen berada di atas. Kijun-sen dan Chikou-span juga berada di atas harga. Kemudian medium bullish signal tren naik dengan kekuatan sedang. Kumu berada di bawah harga, Tenkan-sen di atas Kijun-sen, tetapi berada di dalam Kumu. Masih di dalam Kumu. Sedangkan Chikou-span berada di atas harga. Weak bullish signal, tren naik lemah. Kumu berada di atas harga, Tenkan-sen di atas Kijun-sen, tetapi di bawah Kumu, sementara Chikou-span berada di atas harga. Strong bearish signal, tren turun dengan sangat kuat. Ini kebalikannya dari strong bullish signal. Kumu berada di atas bawah, sementara Tenkan-sen berada di bawah Kijun-sen, dan Chikou-span juga berada di bawah harga. Dan terakhir adalah weak bearish signal, tren turun secara lemah. Kumu berada di bawah harga, sedangkan Tenkan-sen di bawah Kijun-sen, namun di atas Kumu, Chikou-span berada di bawah harga. Selanjutnya, nah bagi peserta webinar kali ini dan menjadi member GK Invest bisa mendapatkan perangkat lunak atau software otomatis untuk menerapkan cara kerja indikator Ichimoku Kinko Hyo. Silakan hubungi official GK Invest yang Anda kenal. Software atau perangkat lunak ini bisa dikatakan robot trading yang kami dapatkan ya, yang kami dapatkan dari komunitas ya, bukan dari perusahaan GK Invest. Ini adalah hasil dari algo tradingnya ya, dari software itu. Dari modal hanya 2.000, modal cuma 20 juta, ini dapat net profit 901. Ini selama, ini cuma beberapa bulan aja sih. Dari Januari 2001, ya 3 bulan ya, 3 bulan. 3 bulan kalau kita hitung profit 900 dibagi 2000 kali 100. 45% dibagi 3. 15% sebulan. Lumayan ya. Cukup memuaskan hasil softwarenya. Ini dengan metode Tenkan Kijun Cross. Bagaimana Tenkan Kijun Cross? Nanti saya jelasin setelah ini. Ini grafiknya naiknya. Ini ada ya jurang sedikit ini. Lumayan. Ya, cukup aman ya dengan lihat grafik seperti ini. Ini adalah penampakan dari softwarenya nanti. Yang ini bisa diinstal di MetaTrader. Nanti akan gerak sendiri ya. Transaksi sendiri dengan input-input yang sesuai yang Bapak Ibu nanti inputkan di sini. Nah, cara mengoperasionalkan akan nanti bisa privat ya. Hubungi official ya. Bisa privat dengan saya. Atau nanti bisa kalau sudah dapatin dicoba-coba dulu. Nanti baru pertanyaannya bisa privat. Ada 4
5 ya. Ada 5 strategi settingnya di sini. Dengan setting Tenkan Kijun Cross, dengan strategi Kumo Cloud Breakout, atau mungkin juga bisa menggunakan Kijun Press Cross. Dan 2 lagi yaitu Jiko Breakout dan Kumo Feature Twist. Ini adalah strategi untuk open posisinya atau entry transaksinya. Ini terusannya setting-settingnya ini. Ada time configuration, ada trade close filternya, ada initial trade stop filter, ada filter news time juga ya. Nah, Ichimoku strategi for entry tadi yang saya sampaikan ada 5 tadi. 1, jadi software ini bisa menerapkan 5 strategi. Pertama, Tenkan Kijun Cross. Artinya dia akan buy jika Tenkan-sen di atas Kijun-sen. Dia akan sell jika Tenkan-sen di bawah Kijun-sen. Terus ada Kumo Cloud Breakout. Ini buy apabila close di atas Kumo. Terus kemudian sell apabila close-nya di bawah Kumo. Terus dengan Kijun Press Cross, apabila harga melewati garis Kijun dari atas ke bawah, maka sell. Dan sebaliknya, dari atas ke bawah, sell. Berarti kalau dari bawah ke atas, dia buy. Itu garis Kijunnya. Chikou Breakout, bullish atau buy jika Chikou Span berada di atas penutupan 26 bar yang lalu. Bearishnya, Chikou Span berada di bawah penutupan 26 bar yang lalu atau sell-nya ya. Terus kemudian Kumo Feature Twist itu persilangan antara Kumo atas ke bawah atau Senkou Span A ke B atau B ke A. Kalau dari atas ke bawah itu sell dan sebaliknya jika Kumo bawah ke atas itu buy. Ini cara-cara kerja software ini. Ini akan saya sekilas penampakan dari penerapan perangkat lunak Ichimoku ini. Ini ada titik-titik, ini adalah bekas atau terlihat jejak transaksinya ya. Seperti layaknya robot-robot yang lain, tetapi untuk software ini ditampakkan indikator Ichimoku-nya yang unik gitu ya. Nah, nanti biasanya akan kelihatan di sana. Nah, ini ada garis 2 itu. Karena ini kita percepat, nah ini kelihatan seperti itu. Nah, ini dari 3 bulan terakhir menghasilkan 15% per bulan itu. Itu tadi di per euro USD ya, dari hasil rekamannya 3 bulan terakhir. Oke, tidak saya terusin ya. Ini hanya cara kerjanya pada saat di MetaTrader itu ya. Ini pun juga dipercepat. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Ini Ichimoku sudah tahu ya caranya untuk inputkan indikator ya. Ini inset, indikator, trend, terus di sini ada Ichimoku Kinko Hyo. Nah, ini ada settingnya 92652. Warna-warnanya bisa diubah-ubah kalau warna-warnanya ini. Kijun-sen yang mana ini bisa di warna-warnanya bisa diubah-ubah. Makanya saya tadi tidak menyebutkan warna-warnanya ya, karena bisa disetting semau kita, sesuka kita. Ini sebagai keterangan saja mana yang Tenkan-sen, mana yang Kijun-sen, mana yang Chikou Span, mana yang Kumo, up Kumo itu A ya, down Kumo itu B. Seperti ini ya. Kalau ditunjukkan di chat. Nah, kalau ini panah namanya apa itu panahnya kursornya disorot aja. Nah, ini Kijun-sen gitu. Terus ini yang awannya seperti ini.
Syncro span A, yang B kayak gini. Syncro span B. Jadi begitu disorot dia akan keluar keterangannya. Kalau kita bingung ini namanya apa. Ini ada beberapa metode tadi. Penerapannya kalau Kumo feature twist itu seperti ini ya. Jadi perubahan dari Kumo Syncro span B menjadi Syncro span A kayak gini. Nah, ini sel di sini. Ini juga ada perubahan di sini, maka by. Nah, ini juga sel. Ini yang dimaksud dengan Kumo feature twist. Karena di softwarenya itu ada itu ya. Kalau kita lihat, nah ini ada pilihannya di sini. Pakai metode apa kita? Kumo feature twist, Syncro breakout, Kijun press, atau Kumo cloud breakout, atau Tenkan Kijun cross. Yang saya presentasikan tadi adalah hasil dari Tenkan Kijun cross. Caranya backtest sudah tahu kan teman-teman semuanya? Bisa dilihat di rekaman video saya yang lalu gitu. Terclose. Ya, cara efektivitas, jadi setiap setting kita itu harus bisa tes ya. Jadi seperti misalkan di pojok kanan bawah ini ada strategi tester atau view strategi tester. Kalau teman-teman sudah lama ngikutin edukasi saya, ini sudah bisa ya untuk backtest. Sebenarnya ini saya mau sampaikan sekilas saja cara backtest ya. Ini setelah strategi testernya keluar, ini kita pilih robotnya, misalkan ini M Ichimoku ya, robot Ichimoku. Kita terapkan di forex euro USD begitu. Terus time frame-nya kita tunjuk, misalkan di tahun berapa, 2021, biar cepat ya. Nanti kalau mau yang 2 tahun silakan. Terus berapa modal yang mau diteskan di situ, terus inputnya kita pakai apa metodenya. Kalau default, coba anggap saja default begitu, kita start. Nah, itu kita start, nanti keluar seperti ini. Ini adalah grafiknya. Di sini ini ada keluar grab. Percepat. Ini ada yang error ini, sebentar. Ini lotnya berapa? Kita cek lotnya. Karena ini kemarin saya pakai untuk ngetes saham ya. Saya coba Ichimoku ini di saham. Sembilan Syncro-nya 0. Oke. Ini buat satu lot. Mas Ade masih ingat ya caranya backtest ya? Masih, Pak. Oke. Mungkin gini ya, intinya nanti kalau software sudah didapat ya, ini open data folder. Softwarenya itu di paste di sini. Open data folder, nanti muncul folder ini. MGL,
terus expert, terus advisor di sini paste aja di sini. Setelah dipaste ditutup terus di refresh navigatornya di refresh hingga nanti di dalam navigator tuh keluar ini seperti ini Ichimoku kayak gini. Terus diklik 2 kali nanti akan muncul robotnya, penampakan robotnya seperti ini. Nah, terus nanti ini di elo, oke. Terus Agu tradingnya nanti diaktifkan ya. Agu tradingnya diaktifkan, dia akan jalan. Itu untuk forward test. Kalau untuk back test itu cukup view strategi tester. View strategi tester. Nanti settingnya kita tunjuk ini robotnya apa, terus time frame-nya apa, terus mata uangnya apa, periodenya yang pendek-pendek dulu. Terus kemudian modalnya mau berapa, leverage bisa diinputkan. Harus start ya. Saya kemarin sudah menemukan strategi untuk tes ini ya. Nah, kalau pengen tahu sebenarnya pakai download Ichimoku-nya di ST Pak. Oh enggak, saya kirim email aja Pak nanti ya, Pak Thomas. Coba minta ke official dan nanti biar yang lainnya bisa tanya ke official yang Anda kenal, nanti bisa dimintakan oleh official, bisa nanti kirim ke emailnya Bapak Ibu. Ini adalah settingnya ya, settingnya. Jadi saya sudah menemukan setting untuk Euro USD di H1 dengan settingnya seperti ini. Nanti ya setelah teman-teman bisa privat ke saya aja untuk materi-materi ini. Yang sudah bisa backtest ya bisa aja tinggal nanti minta filenya terus di backtest sendiri, temukan di pair yang teman-teman suka. Gitu. Sementara begitu cukup dulu teman-teman, terima kasih ya atas pertanyaan dan waktunya hari ini ya. Pak Ahmad Nurofik ini baru saya lihat. Ya Pak. Silakan. Berarti itu untuk cara entry-nya ada beberapa ya Pak ya untuk cara entry-nya ya. Nah, ini. Ada 5 itu. Dan keterangannya ada 5. Beda-beda, makanya butuh. Saya Terus juga yang dimaksudkan itu sama seperti MA ya, bukan? Yang apa Tenkan sama Kijin itu cross itu? Tadi sempat disebutkan mirip seperti MA, tapi ada bedanya, lebih sensitif dia. Rumusnya juga beda. Yang dimaksudkan Gerakannya. dengan Kumo cloud-nya tebal, tipis, sama datar, kecil itu apa ya Pak? Itu Pak. Yang mana? Kan Kumonya kan ada beberapa yang tebal, terus tipis, ada yang flat, ada yang masuk di Kumo, yang berarti gimana itu Pak? Kalau di dalam 5 strategi ini untuk Kumo itu ada 2 ini ya, Kumo Cloud Breakout dan Kumo Feature Twist. Kalau Kumo Cloud Breakout itu hanya mengartikan bahwa pokoknya Kumo itu di atasnya harga close, maka dia bullish. Close di atasnya Kumo. Ya. Harga candlenya close di atasnya Kumo. Terus bearishnya close-nya di bawahnya Kumo. Itu dia akan bearish. Terus yang Kumo Feature Twist itu ada persilangan. Seperti ini tadi Kumo yang ini ke sana. Nah, di sini persilangan ke sana dia akan buy. Yang ke sini ke bawah dia akan sell. Area-area ini sebenarnya hanya area support dan resisten saja. Kalau di bawah berarti support, di atas
resisten. Kalau misalkan terjebak di dalam area kumuh atau awan ini artinya sideway. Ini menurut teori yang dibawa oleh penemunya seperti itu. Kira-kira begitu, Pak. Jadi saya coba jelasin software cara kerjanya ini aja. Oke. Gitu ya, Pak ya? Jelas Pak, tinggal tunggu kirimannya. Terima kasih semuanya. Selamat siang dan salam profit selalu. Yang penting sehat ya. Ya, oke. Terima kasih juga Pak Ahmad ini ya dari Tegal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.